nasional revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih bangsa depan untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SD Negeri Taman Sari 3 beserta Dewan Guru. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang membahagiakan ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, tanggal 24 Oktober tahun 2023, kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 9 Kota Cilegon. Marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala UPT SD Negeri Taman Sari 3 kepada Ibu Nunung Ida Nur Aida, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, yang sangat-sangat saya cintai, Dewan Guru yang dalam hal hari ini, dalam kesempatan ini, siang ini, setelah pembelajaran bisa melaksanakan berkumpul di ruangan ini dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif untuk CGP, yaitu baik dengan mengucapkan terima kasih juga kepada Dewan Guru yang telah meluangkan waktunya untuk memotivasi, mendukung para CGP yang kita sambut bahagia dengan senang hati karena mereka berdua ini akan mengangkat mutu sekolah ke depannya dari kurikulum merdeka yang diharapkan oleh negara kita yang tercinta ini. Untuk dalam hal ini saya berpesan kepada teman-teman nanti sebagai pemateri yang akan menyampaikan dari segala yang mau dibahasnya, yaitu mungkin budaya positif ya. Budaya positif ini silahkan paparkan dengan seril mungkin. Kami sebagai teman-teman para CGP sangat mendambakan nanti materinya apa, budaya positif sekolah itu seperti apa. Kita sebagai garis besarnya sudah mengetahui dan pada dasarnya sudah mengetahui. Tetapi seperti apa yang harus kita lakukan karena kewajiban dan tupoksi kita sebagai guru di sini. Mungkin tidak banyak sebagai sambutannya karena mengingat target waktu ya. Terima kasih, selamat sukses, selamat berjuang, semoga
sukses tercapai apa yang diinginkan oleh CGP khususnya dan kita sebagai pendukung, sebagai teman-temannya. Terima kasih Ibu Tutut. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemaparan materi budaya positif oleh CGP kepada Ibu Mariani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini, pada siang ini kita berkumpul di sini sesuai dengan komitmen kita minggu lalu bahwa hari ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan saya paparkan satu persatu secara detail. Ya. Baik, kita akan melihat apa itu diseminasi budaya positif. Nah, konsep inti dari budaya positif di sini ada yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini akan saya bahas satu persatu. Yang pertama yaitu apa itu perubahan paradigma baru. Nah, konsep pembelajaran paradigma baru ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Apalagi ketika kita melihat di sini ada profil pelajar Pancasila. Nah, di antara kita kan ini dengan kata-kata seperti ini sudah terbiasa. Nah, konsep pembelajaran paradigma baru itu seperti apa? Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Kemudian pengembangan pembelajarannya berkesinambungan. Kemudian ada pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang terakhir yang kita sudah tidak asing, kita mendengar dan kata profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan P3 ini sangat berperan menjadi penuntun arah dalam pembelajaran paradigma baru ini. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ya. Nah, kemudian di sini ada yang perlu kita luruskan, ya, tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada 4 ilusi. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, paradigma yang seperti ini nih harus kita ubah. Jadi kita harus melakukan pembelajaran sesuai dengan P3, yaitu profil pelajar Pancasila dan itu. Nah, jadi miskonsepsi ini harus kita hilangkan. Jadi selama ini kita sebagai guru selalu mengontrol murid, selalu menguasai murid dalam segala hal, dalam segala karakter, dan seolah-olah kita berkuasa, seolah-olah kita yang memiliki hak atas murid itu. Padahal tidak seperti itu, ya. Jadi yang ini yang harus kita luruskan dan harus kita hilangkan. Oke. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini realitanya stimulus respon tentang dunia. Yang pertama yaitu kebutuhan, realitas kebutuhan kita sama. Bagaimana teori kontrolnya? Yaitu ternyata realitasnya kita berbeda. Nah, stimulus responnya ini di sini ada semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya seperti apa? Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang
agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ternyata teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Nah, stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ternyata teori kontrolnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah. Ternyata di sini teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang, ya. Selanjutnya kita akan mencari tahu apa sih disiplin positif itu. Nah, disiplin positif itu ternyata suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, ini dalam keseharian kita sebagai guru, hal seperti ini sudah tidak asing, ya, dengan menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, apa tujuan dari disiplin positif ini? Yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga anak-anak ini bisa berperilaku sesuai dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal nanti seperti apa? Nanti akan ada pada pemaparan selanjutnya. Dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri, tapi bukan motivasi ekstrinsik. Ya, nah, ini sekarang kita masuk ke bagian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Nah, ini sifat-sifat positif yang ada pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal ini sebagai bentuk nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu seperti apa saja kita akan lihat. Nah, ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah kita lihat ya, yang pertama tadi, ini tidak saya sebutkan lagi. Kemudian dengan sikap murid. Nah, nilai-nilai kebajikan sikap murid, apa yang perlu kita kembangkan di sini? Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Ya, ini. Kemudian ada nilai-nilai 9 pilar karakter. Ini semua berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, dari 6 institusi. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kita juga menanamkan kemandirian dan tanggung jawab kepada anak-anak. Kejujuran, hormat, santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif. Nah, ini semua kita tanamkan kepada anak-anak kita nilai kebajikan ini. Kemudian di sini peduli. Nah, kita juga menanamkan sifat peduli. Nilai-nilai bekerja sama, keberanian. Nah, ini semua ternyata banyak sekali yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Empati juga, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan. Nah, ini ya. Nah, ini banyak. Komitmen, kebersihan, belas kasih, percaya diri, tenggang rasa. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini yaitu ada 5, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup ini kita sudah paham dan sudah mengerti bahwa bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan dasar ini. Ya, seperti mencari nafkah yang orang tua bawakan ke rumah, membeli pakaian, membeli makanan, minuman untuk anak-anaknya yang kita tahu, sandang dan pangan sebagainya. Kemudian di sini ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak kita di sekolah harus kita perhatikan, apakah 5 kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, terutama di bagian
kasih sayang dan rasa diterima. Karena anak-anak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, salah satunya unsur atau bagian dari kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, itu bisa jadi. Apakah anak itu kurang kasih sayang di rumahnya, sehingga dia suka mengganggu temannya, mencari perhatian di sekolah, ya? Nah, kita harus jeli sebagai guru, sebagai pendidik, kita harus jeli dengan kondisi anak kita. Kemudian kebebasan. Ini kebebasan yang bagaimana yang dimaksud di sini? Hak setiap individu mempunyai kebebasan, kebebasan bergerak, bersuara, ya. Kemudian kebebasan ini yang seperti apa? Apakah tanpa ada kejelasan? Nah, kebebasan yang dimaksud di sini tetap ada arah, ada kontrolnya. Kemudian penguasaan lalu dilanjutkan dengan kesenangan. Sebagai individu kita juga butuh untuk bergerak, butuh untuk bergembira, senang, bahagia, ya. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini harus seimbang semuanya. Seperti bisa kita lihat pada anak-anak kita, apakah kebutuhan anak-anak itu tercukupi atau tidak. Kita perhatikan dengan baik bagaimana kondisi anak-anak itu di rumah, kemudian bagaimana dengan dia di lingkungan sekolah. Karena lingkungan rumah itu akan mempengaruhi ketika anak-anak itu berada di sekolah. Pada saat kegiatan proses belajar mengajar, bagaimana anak itu bertingkah di kelas, berperilaku di kelas, itu juga ada kaitannya dengan kebutuhan dasar dia, ya. Nah, kemudian di sini motivasi perilaku manusia. Yang kita ketahui di sini ada 3 hal yang mempengaruhi motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian yang ketiga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai pendidik, motivasi perilaku manusia ini sering kita lihat pada anak-anak kita. Nah, dari ketiga motivasi ini, mana yang lebih cenderung ada pada diri anak-anak kita? Apakah yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan? Nah, mungkin kita sering melihat anak-anak kita berperilaku ya ketika di dalam pembelajaran, apakah untuk mendapatkan imbalan atau menghindari ketidaknyamanan, mungkin tidak mengerjakan tugas, takut dihukum oleh guru. Nah, seperti apa itu motivasi anak-anak? Nah, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku ini, ya, motivasi yang ketiga itulah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena dengan motivasi perilaku yang ketiga ini, dengan tumbuhnya nilai-nilai motivasi intrinsik, timbulnya motivasi intrinsik dari dalam diri anak, melalui nilai-nilai kebajikan. Nah, ini tugas kita sebagai guru untuk menanamkan motivasi perilaku ini. Bagaimana caranya? Dengan memberikan teladan mulai dari kita sendiri, baru kemudian diikuti oleh anak-anak, ya. Nah, kemudian di sini kita membahas tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, saya akan membahas yang pertama yaitu penghukum. Sebelumnya, mungkin kita akan berpikir ketika anak berbuat kesalahan pada saat pembelajaran, entah itu dia memukul teman, atau usil kepada temannya, ataupun tidak mengerjakan tugas, apakah kita akan selalu menghukum anak? Baik itu secara fisik, misalkan, pada saat kita menjadi sebagai penghukum, ya, bisa saja kita menjewer anak itu, atau mencubit anak itu, atau kita menyuruh anak itu keluar dari kelas melakukan sesuatu yang anak itu sebenarnya tidak mau, yang bertolak belakang dengan dia. Nah, apakah kita akan berada di posisi itu?
ya, dengan hati yang tidak lembut, dengan suara yang keras, mungkin dengan mata melotot barangkali ya, di sini dengan menjadi penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Sering kita berhadapan dengan anak-anak ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan. Kadang kita membuat anak itu mengakui perbuatannya. Kita tidak tahu apakah anak itu berkata jujur atau tidak. Kadang kita mencoba menggali informasi dari anak itu, apa yang dia lakukan, salah atau benar, ya. Kemudian teman, bagaimana posisi kontrol kita sebagai teman? Saat anak itu berbuat salah, kita menjadi partnernya, temannya. Mungkin dari cara gestur tubuh kita, cara berbicara kita kepada anak juga seperti teman. Jadi bukan seperti pendidik kepada murid, bukan seperti orang tua kepada anak, jadi kepada teman. Jadi anak itu menganggap kita temannya dan mau melakukan atau mau mengeluarkan isi hatinya atau apa saja, ya. Nah, kemudian posisi kita sebagai pemantau. Ketika anak berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, di sini posisi kita sebagai pemantau, kita tidak memberikan solusi atau mencari pembenaran atas apa anak yang dilakukan, tetapi kita hanya melihat seperti apa yang dilakukan oleh anak itu tanpa kita mencari pemecahan bersama. Nah, posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Manajer ini seperti apa? Nah, di antara 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol yang kelima ini adalah yang terbaik. Kenapa kita anggap yang terbaik? Sebagai pendidik, ketika kita berhadapan dengan anak-anak, ketika anak-anak melakukan hal-hal di luar dari nilai kebajikan yang sudah kita tanamkan, atau melanggar keyakinan kesepakatan yang kita buat, maka kita sebagai pendidik bersuaralah dengan halus, dengan lembut, mendatangi anak dengan cara baik, kita menyelesaikannya tidak dengan harus marah-marah, ya. Nah, nanti ada di segitiga restitusi seperti apa penyelesaiannya. Jadi dari ketiga 5 posisi kontrol ini, yang paling baik yang dapat kita terapkan adalah posisi kontrol sebagai manajer, ya. Kemudian di sini, nah ini ada perilaku, ini kita sudah paham di sini. Nah, kemudian tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita pahami bersama bahwa setiap kita mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, kalau yang selama ini kita menetapkan di kelas itu aturan atau tata tertib kelas, maka nanti ke depannya kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperti apa? Nah, keyakinan kelas ini, ya, sebelum itu menjadi sebuah keyakinan kelas, maka yang pertama itu kita sebut dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah hasil curah pendapat dari anak-anak di dalam kelas. Apa yang mereka inginkan pada saat pembelajaran, ya, seperti apa pembelajaran ini harus berjalan. Nah, itu kita lakukan pembentukan kesepakatan kelas. Kemudian dari hasil kesepakatan kelas ini, dari curah pendapat ini, ya, setelah kita lihat bersama, nanti akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang oleh anak-anak juga oleh guru, di sini masukan-masukan dari anak-anak. Nah, biasanya nanti kita akan praktekkan seperti apa keyakinan kelas ini, ya. Kalau selama ini kita membuat aturan, maka kita nanti ganti dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah juga ada, ya. Kemudian ada beberapa kalimat negatif. Sebagai contoh di sini, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat positifnya harusnya berjalanlah di kelas. Karena kita tahu bahwa keyakinan itu berupa pernyataan positif. Jadi bukan aturan atau kalimat-kalimat yang memerintah, ya. Nah, ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas, saya paparkan di sini. Di sini paling tidak berkisar 3 sampai 7 keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah pernyataan-pernyataan positif dari anak yang sudah kita sepakati bersama. Nah, ini materi yang terakhir.
yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini jadi tadi dari permasalahan, dari posisi kontrol tadi kita itu ya, pada saat kita menyelesaikan masalah. Nah, di materi terakhir ini tentang segitiga restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas. Kan kita tahu ya, banyak yang kita hadapi saat kita proses belajar mengajar itu berjalan di kelas. Banyak sekali. Nah, ini tadi kita sudah pahami posisi kontrol guru yang paling baik adalah manajer. Apa yang harus kita lakukan pertama? Nah, jadi segitiga restitusi ini ketika anak melakukan salah, bagaimana kita menyelesaikannya, lalu mengembalikan kepada kelompoknya itu dengan karakter yang lebih baik. Di sini yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ketika anak berbuat salah, kita menggali dulu informasinya kan, ya. Apa alasan anak itu melakukan itu, bagaimana itu bisa terjadi. Jadi kita nggak perlu marah-marah. Memposisikan diri kita sebagai manajer, menstabilkan identitas anak ketika anak itu melakukan kesalahan, kemudian kita validasi tindakan salah, apakah yang dia lakukan itu melanggar keyakinan kelas, apakah yang dia lakukan itu baik atau tidak, kita jelaskan satu persatu. Kemudian kita menanyakan keyakinan kepada dia. Apakah perbuatan dia itu sudah sesuai dengan yang kita sepakati bersama? Apakah perbuatan itu baik atau tidak? Jadi kalau selama ini kita menyelesaikan masalah dengan cara menghukum atau membuat anak itu merasa bersalah, atau kita tidak pernah mau mendengar apa yang anak itu mau atau bagaimana pendapat dia, kenapa dia alasan dia melakukan itu, maka sekarang dengan segitiga restitusi ini semoga kedepannya kita dapat menerapkannya di kelas pada saat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kegiatan belajar, ya. Nah, ini segitiga restitusi sudah. Nah, ini ada contoh, ya. Nah, sebentar, ini ada. Ini ada kasus yang pernah saya ini kan, sebentar, ini kita lihat contoh kasusnya ya. Ya, ini kita akan melihat kasus ya, salah satu kasus di sekolah. Nah, nanti kita akan selesaikan dengan segitiga restitusi. Ya, nah kemudian kita lihat di sini penyelesaiannya. Nah, ini kita menggunakan segitiga restitusi tadi. Kedengarannya? Oke, iya. Nah, di sini penyelesaiannya tetap menggunakan segitiga restitusi tadi, ya. Nah, sampai di sini materi tentang budaya positif, ya. Nah, semoga melalui contoh ini
kita dapat menerapkannya di sekolah. Nah, materi tentang budaya positif ya, sampai yang terakhir ini dengan kasus. Nanti kita akan melihat seperti apa dalam pembelajaran ya. Semoga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kita harapkan. Nah, baik, inilah pemaparan materi tentang budaya positif siang ini. Semoga dapat kita ambil manfaatnya dan dapat kita terapkan nanti di sekolah di dalam proses belajar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada moderator. Materinya. Selanjutnya sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu menerangkan tentang budaya positif ya. Yang akan saya tanyakan, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Baik ya, terima kasih atas kesempatan bertanya untuk saya. Setelah mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh Bu Mariani, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Di antaranya adalah, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Ibu Mariani, sebagai seorang pendidik atau misalkan Anda adalah pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana budaya positif di lingkungan sekolah Anda? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk saya. Izin bertanya mengenai disiplin. Bagaimana penerapan disiplin di sekolah Ibu? Apakah sudah efektif atau belum? Jika belum, apa yang akan Ibu kembangkan atau Ibu perbaiki dari hal tersebut? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Ibu Hafidoh. Ibu Guru Hafidoh menanyakan, apa pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah? Tentunya sangat penting. Mengapa? Karena pada saat kita melaksanakan pembelajaran di kelas, ya, tanpa didukung oleh suasana yang kondusif, yang aman dan nyaman bagi anak-anak, maka apapun yang kita harapkan dalam pembelajaran itu akan sulit tercapai. Nah, lalu bagaimana menciptakan suasana ini? Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita melihat dulu keadaan anak-anak pada saat kita masuk ke kelas. Jadi tidak langsung memberikan materi pelajaran ya, tapi kita paham dulu kondisi anak-anak. Apakah anak-anak sudah siap menerima pembelajaran dari kita? Atau pertama kita memberikan ice breaking dulu supaya setelah itu anak itu fokus kepada kita. Ya, jadi kita harus menanyakan dulu kondisi dia pada hari itu seperti apa, suasana hatinya seperti apa, agar anak itu siap menerima pembelajaran dari kita. Ya, begitu ya Ibu Guru Hafidoh. Kemudian dari Ibu Sri, pertanyaan kedua nih dari Ibu Guru Sri, apakah hubungan antara menciptakan suasana belajar yang positif dengan kegiatan belajar mengajar di kelas? Nah, ini hampir sama dengan Ibu Guru Hafidoh tadi, ya, yaitu menciptakan suasana belajar yang positif, yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan. Nah, penting sekali hubungan ini di dalam pembelajaran, karena apapun yang terjadi di kelas, sikap perilaku anak-anak itu akan seperti apa, itu akan berpengaruh dari hasil pembelajaran nanti yang mereka terima. Jadi ketika kita di kelas, usahakan kelas itu senyaman mungkin bagi kita dan bagi anak-anak, khususnya bagi anak-anak ya. Nah, agar anak-anak itu apa yang dia terima dari kita, baik itu materi ataupun hal-hal yang lain yang kita sampaikan yang berkaitan dengan akhlak, anak itu paham dan mengerti, dan kita harus bisa menjadi contoh teladan bagi mereka di saat pembelajaran berlangsung di kelas. Ya, begitu ya Ibu Guru Sri ya, jawaban dari saya.
Nah, kemudian dari Ibu Guru Ulfah ini menanyakan bagaimana sih menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, ini di sekolah. Rekan-rekan semua, menciptakan budaya positif di sekolah itu kita butuh proses. Tidak bisa kita bekerja sendiri. Lingkup sekolah itu kan luas, ya. Nah, berarti kita harus ada koordinasi. Di sekolah kan ada pimpinan sekolah, ada paguyuban sekolah, orang tua, komite. Nah, itu semua harus kita libatkan. Kita harus mensosialisasikan budaya positif itu apa sih? Kita harus jelaskan dulu. Kemudian kita melakukan ini mulai dari kelas. Ya. Kalau orang tua kita jelaskan berarti mulai dari rumah. Mendisiplinkan anak mulai dari rumah. Mulai dari dia bangun tidur, kemudian dia melakukan sholat, lalu berangkat ke sekolah. Nah, itu semua disosialisasikan, disampaikan kepada orang tua. Khawatir ada yang belum paham. Kemudian ketika anak-anak di sekolah, itu menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, terutama akhlak, ya. Kemudian sifat-sifat yang lain, kreatif. Nah, itu. Jadi kita tetap harus berkoordinasi dengan rekan-rekan yang lain. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri karena ini ruangnya sekolah. Ya, begitu ya Ibu Guru Ulfah, jawaban dari saya. Kemudian nih ada pertanyaan nih dari Ibu Kepala Sekolah. Pertanyaannya, seandainya saya menjadi seorang pemimpin nanti di sekolah, bagaimana sih menerapkan lingkungan? Strateginya apa dan caranya bagaimana? Nah, Ibu Kepala Sekolah, saya izin menjawab. Yang pertama, tentunya saya harus melakukan koordinasi dengan rekan-rekan, kemudian membentuk tim. Karena sebagai pemimpin saya tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa didukung oleh rekan-rekan guru, oleh paguyuban orang tua dan komite sekolah, serta masyarakat lingkungan sekitar sekolah. Tentunya saya harus mengumpulkan semua unsur-unsur terkait ini, lalu membuka ruang dialog, kemudian saya mensosialisasikan apa yang menjadi program dan visi sekolah. Nah, kemudian di sana saya akan menyampaikan budaya positif sekolah. Ini kaitannya dengan visi sekolah, karena ini kan untuk kemajuan sekolah kita. Nah, sehasil dari kesepakatan, masukan, ide, pendapat, semua kan kita terima dengan baik. Nah, hasil kesepakatan ini nanti akan kita lakukan langkah selanjutnya akan seperti apa. Nanti kita akan membuat strateginya, kemudian langkah-langkah perencanaannya yang mendukung kegiatan budaya positif di sekolah ini. Jadi untuk menciptakan budaya positif sekolah ini tentu harus didukung oleh semua unsur sekolah, baik yang di dalam sekolah maupun yang di luar sekolah. Jadi harus ada koordinasi, ya. Seperti itu Ibu Kepala Sekolah dari jawaban dari saya. Semoga semoga jawaban dari saya ini walaupun banyak kekurangannya, nanti mohon diberi masukan juga dari Ibu. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir dari Ibu Guru Resti. Ibu Guru Resti menanyakan bagaimana penerapan disiplin di sekolah ini, sudah efektif atau belum? Kalau ditanya sudah efektif atau belum, ya, kita sebagai pendidik, sebagai guru yang ada di lingkungan sekolah ini, kita bisa menilai sendiri. Karena proses budaya positif ini, dia berkesinambungan dan berkelanjutan. Jadi tidak diam di tempat, akan selalu ada setiap hari. Bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita nggak boleh bosan, tidak boleh mengeluh. Jadi harus selalu memberikan teladan kepada anak-anak sehingga proses ini selalu berjalan setiap hari. Ya, pembiasaan yang kita lakukan baik pada saat upacara, pada saat anak itu pertama datang ke sekolah, memberi salam, melakukan kegiatan-kegiatan piket, gotong royong bersama. Nah, itu semuanya harus kita
jadikan kebiasaan positif yang anak-anak itu dapat tertanam di dalam diri anak-anak, dan dia bisa melakukannya, menerapkannya di rumah juga. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik ini kita mulai dari diri kita, lalu terapkan kepada anak, dan semoga anak itu dapat menjalankannya setiap hari. Kita sebagai pengontrol, pengendali harus selalu memperhatikan, membimbing, dan mengarahkan anak agar sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, demikian ya jawaban dari saya semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita, dan kita dapat menerapkannya di sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang kita inginkan. Demikian jawaban dari saya. Oke. Nah, rekan-rekan semuanya, saya akan membagikan sticky note ini ya. Kertas ini nih, satu orang nanti akan mendapatkan 3 warna. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, nanti ini curah pendapatnya dituliskan di sini ya. Ini yang satu nanti ada yang untuk murid impian, kelas impian, dan sekolah impian. Nanti masing-masing akan mendapatkan 3 lembar ya. Satu guru akan mendapatkan 3 lembar. Nanti curah pendapatnya ditulis di sini. Lalu setelah ditulis nanti dipasangkan ke depan ya. Nah, oke, siap ya, saya bagikan ya, satu orang 3 lembar. Yang murid impian warna pink, untuk kelas impian warna kuning, kemudian sekolah impian warna hijau. Warna apa? Lime. Ya. Neon. Ya. Sudah langsung ditulis ya, mengingat waktu kita terbatas. Silakan ditulis. Nah. Justru ada lagi nggak? Warna kuning, dan sekolah warna lime. Itu curah pendapatnya dari siapa? Nanti kita bacakan satu persatu. Murid yang pink akan ditulis namanya, jangan lupa ditulis. Yang murid yang pink, ini yang nah ini ya, sudah dikode ya, seperti itu biar tidak salah tempel. Pulpennya kenapa ini ada spidol? Ada yang dengan spidol ini ada di sini. Nah, sekarang hasil curah pendapat kita ini akan kita lihat ya seperti apa. Nah, nanti ini akan kita jadikan keyakinan kelas ya. Yang pertama saya akan lihat dulu ini curah pendapatnya dari Ibu Sri. Nah, Ibu Sri ini murid impiannya itu murid yang berakhlak mulia, yang cerdas dalam beribadah, cerdas dalam akademik, dan cerdas dalam kehidupan di sekolah, di rumah, dan masyarakat. Nah, sekarang kita lihat ada yang sama nggak nih curah pendapatnya dengan teman-teman yang lain? Oh, ternyata ada nih dari Ibu Guru Hafidoh, ada ya, sama ya. Kemudian ini Bu Guru Hafidoh juga sama, menginginkan murid yang berakhlak mulia, cerdas, dan kreatif ya. Kemudian dari Bu Santi nih, Bu Santi juga sama nih, menginginkan murid yang beriman, bertakwa, mandiri, kreatif,
Nah, ini sama. Nah, berarti ini sudah ada satu keyakinan. Nah, ini ya, ini sama ya. Nah, kemudian kita lihat ini dari Ibu Bainah. Ibu Bainah itu menginginkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Oh, sama, berarti sama ya ini dengan yang pertama tadi sama. Nah, ini juga sama, yaitu berakhlak mulia. Kemudian ini dari Bapak Guru Kresna. Bapak Guru Kresna menginginkan murid yang cerdas sesuai dengan keinginannya, yaitu murid yang berani berpendapat. Oke, keren. Ini kita jadikan di sini. Ya, sudah ada dua keyakinan. Kemudian dari Ibu Guru Yani. Ibu Guru Yani menginginkan murid yang menjadi insan yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan penuh tanggung jawab. Nah, berarti ini sama ya. Ini sudah mencerminkan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang terakhir dari Ibu Guru Resti. Itu murid mampu menggunakan teknologi digital di masa depan. Wow, keren ya. Ini pandangannya ke depan banget ini. Nah, jadi ini untuk murid impian kita sudah mendapatkan 5 keyakinan ya. Nah, terus untuk kelas impian, yang pertama dari Ibu Guru Yani. Ibu Guru Yani ini menginginkan kelasnya itu bersih, ada AC-nya, ada sofanya. Kemudian anak-anak itu senang berada di sekolah. Wow, keren ya. Ini berarti sekolahnya, kelasnya ingin kelas yang nyaman, yang sejuk gitu. Kemudian dari Ibu Santi ini menginginkan kelasnya terpenuhinya sarana prasarana, ada AC juga. Oh, sama ya dengan Bu Guru Yani tadi. Tapi ada tambahannya nih, ada inginnya di kelasnya itu ada infokus. Nah, ini dapat membuat siswa merasa nyaman dalam belajar. Oke, kita taruh di sini. Ini hampir sama dengan Bu Guru Yani. Kemudian ini dari Bu Resti. Bu Resti yaitu menginginkan kelas yang aman, kondusif dalam pembelajaran. Oke, ini sudah dari Bu Resti. Oke, mantap. Kemudian dari Ibu Bainah. Ibu Bainah ini kelas yang diharapkan itu kelas yang nyaman sehingga menjadi rumah kedua bagi murid. Wow, luar biasa. Nah, ini ya. Ini dari Ibu Bainah. Kemudian dari Pak Guru Kresna. Pak Guru Kresna ini kelas yang diinginkan itu kelas yang nyaman, aman, dan ya. Baiklah, kegiatan diseminasi, sosialisasi diseminasi budaya positif hari ini semoga mendapat manfaat bagi kita semua, dan kedepannya kita dapat menerapkan di sekolah sesuai dengan yang kita dapatkan hari ini. Semoga materi ini menjadi pendapat atau bahan buat kita pembelajaran di kelas. Nah, bagi rekan-rekan ya, jangan pernah bosan untuk memberikan masukan, pendapat atau gagasannya yang bermanfaat untuk penerapan budaya positif di sekolah kita. Semoga kedepannya sekolah kita bisa menjadi sekolah contoh di masyarakat sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat tadi, dan semoga menjadi kita melahirkan, menciptakan anak-anak peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan apa yang kita harapkan semoga kedepannya tercapai semua ya. Jadi jika ada hal-hal yang kurang pada saat kegiatan sosialisasi ini, saya mohon maaf. Jika tidak ada yang hal-hal yang lebih atau bermanfaat ya, alhamdulillah bagi saya, berarti kegiatan ini dapat kita terima dengan baik ya. Demikian kata penutup dari saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kegiatan hari ini tentang diseminasi budaya positif yang kita lalui. Ibu terakhir merefleksi ya sebagai
aliran. Kan nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini alhamdulillahirabbil alamin dari CGP Ibu Mariani SPD yang telah kita lalui dari bagian dari pemaparan diseminasi budaya positif. Saya sendiri sebagai UPT SDN Taman Sari 3 mau refleksi menurut pengamatan yang tadi saya alami, saya pahami, ya. Tadi tentang diseminasi budaya positif ada beberapa jenis, ada 6 jenis nih, kalau nggak salah ya. Di antaranya tadi paradigma stimulus respon, 2 konsep disiplin positif, 3 keyakinan kelas, 4 pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan 6 segitiga restitusi. Dalam penerapan budaya positif di sekolah tak lepas dari peran dan nilai seorang guru. Untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu memimpin pembelajaran yang dimiliki nilai berpihak pada peserta didik, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaborasi, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Tentunya yang kita harapkan penerapan itu semua mengarah kepada P3, yaitu penerapan profil pelajar Pancasila. Insya Allah setelah memahami dari budaya positif ini, saya sebagai UPT mengajak teman-teman untuk membuat tim sekolah, di antaranya untuk membuat diseminasi budaya positif, supaya nanti apabila guru dalam pembelajaran ada keluhan-keluhan yang di luar target waktu, bisa saya wadahi. Untuk tadi udah disampaikan ada membuka ruang dialog untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Mungkin itu saja, dan saya berharap untuk CGP ini sambil menimba ilmu dalam tahapan-tahapan menuju kelulusan CGP, saya berharap bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman sejawatnya, dan sejatinya nanti udah lulus, semoga sekolah kita yang telah diberikan wawasan-wawasan itu bisa tetap berjalan dengan baik. Semoga yang kita mendapatkan rahmat keberkahannya, bahwa sekolah kita, lingkungan yang benar-benar bermutu, berbudaya positif, itu yang mungkin akan menjadikan garis besar bisa dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pemateri yang sudah begitu gamblang, yang sudah begitu jelas memaparkan tentang restitusi, tentang karakter yang sesuai dengan profil Pancasila, kemudian juga tentang berpikir budaya positif. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya saya menjadi lebih baik lagi dalam pembimbing anak dan mengajar di kelas, sehingga anak-anak memiliki karakter yang diharapkan, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Ani yang telah memaparkan materi tentang budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Alhamdulillah, saya memahami materi yang telah disampaikan oleh beliau. Insya Allah saya akan menerapkan tentang budaya positif di sekolah, nilai-nilai kebajikan, dan mengaplikasikannya dalam pembelajaran di kelas, serta menjadi pemberi pelayanan yang terbaik bagi murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan nasional revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan sama
prestasi. Dengan semangat dan keyakinan raih masa depan untuk Indonesia. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis, juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi. Dengan semangat dan keyakinan raih masa depan untuk Indonesia. Gerakan nasional revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi